menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023 harus menjadi momentum untuk kian memperkuat kolaborasi stakeholder parekraf termasuk antar kementerian dan lembaga dalam mengembangkan sektor parekraf di tanah air. Menparekraf Sandiaga dalam sambutannya di pembukaan Rakornas Parekraf 2023 yang berlangsung di The Trans Luxury Bandung, Jawa Barat, mengatakan Rakornas Parekraf 2023 yang mengusung tema Indonesia Maju bersama Parekraf Hijau diharapkan menjadi ajang untuk memperkuat orkestrasi dan harmonisasi dari seluruh program dan kebijakan kementerian atau lembaga. Hal ini sangat penting sebagai upaya memastikan pencapaian proyek strategis nasional 2024 yang sudah tertuang dalam RKP atau Rancangan Kerja Pemerintah tahun 2024. Melalui penguatan sinergitas dan kolaborasi antar stakeholder parekraf, akan semakin memperkuat sektor parekraf Indonesia dalam mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Sektor parekraf adalah sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tadi Pak Menko sudah menyampaikan, namun ini pada masih ketawa aja di bawah. Namun kita terus dorong pertumbuhannya karena sekarang hampir mencapai 4%. Sektor parekraf, terutama sektor-sektor yang memberikan sumbangsih lapangan kerja, harus mampu untuk menciptakan lebih banyak dampak ekonomi kepada Indonesia, khususnya mencapai Indonesia Emas 2045. Sektor parekraf kita targetkan lebih dari 4% kontribusinya terhadap PDB kita, sementara sektor ekonomi kreatif ini sudah nomor 3 besar dunia. Tepuk tangan untuk ekonomi kreatif kita. Dengan nilai tambah 1.300 triliun dan 8% kontribusinya terhadap PDB dengan memperkerjakan sekitar 24 juta orang di Indonesia. Outlook ke depan untuk Bapak Ibu sekalian 2023-2024 seperti ini. Bagaimana kita bisa mencapai nilai pariwisata yang mencapai hampir 14 miliar dolar di tahun 2024 dengan kontribusinya 4,5% terhadap PDB kita, dan juga nilai ekspor ekonomi kreatif 27,5 miliar US dollar, satu capaian yang akan sangat penuh dengan tantangan adalah 1.347 triliun rupiah nilai tambah ekonomi kreatif, dan jumlah wisatawan mancanegara tahun depan 9,5 sampai 14,3 juta kunjungan. Pergerakan wisatawan Nusantara ini masih terus kita pompa, kita dorong, kita gaspol karena targetnya tahun depan 1,25 miliar perjalanan dan 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Ini juga menjadi target karena peringkat Travel and Tourism Development Index kita harapkan tembus 30 besar. Karena selama ini kita masih di posisi 32, sudah ada dalam lingkup 29-34, dan jumlah tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif kalau di total sudah mendekati 47,5 juta. Berarti di atas target 45 juta yang telah kita canangkan. Ada tantangan besar, yaitu di 2023-2024 ini adalah ekonomi dunia yang melambat. Inflasi yang masih terjadi. Rates is higher for longer. Jadi interest rate ini akan lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada tantangan juga bahwa selain situasi volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, ada situasi geopolitik. Ada ketegangan di Rusia, ada saudara-saudara kita di Palestina yang mengalami kekejaman yang luar biasa. Oleh karena itu kita harus pastikan bahwa sektor parekraf bisa mengatasi situasi VUCA. Ada juga triple planetary crisis. Apa itu triple planetary crisis? Iklim, polusi, degradasi biodiversity. Makanya kita mengarahkan kepada pariwisata yang hijau, berkualitas dan berkelanjutan. Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo menambahkan, sektor parekraf adalah kunci utama dari penguatan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Terlebih saat ini demografi masyarakat Indonesia didominasi oleh masyarakat berusia produktif. Sehingga pengembangan sektor parekraf di Indonesia sangatlah penting dalam upaya menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat berusia produktif di Indonesia. Saya melihat pariwisata dan ekonomi kreatif ini kunci utama ke depannya.
Kalau kita lihat demografi kita ya di Indonesia hari ini, mayoritas adalah usia produktif. Jadi hari ini sebenarnya kita sudah memasuki bonus demografi. Puncaknya diperkirakan di tahun 2030 begitu, dan akan mulai menurun sampai sekitar tahun 2040-an. Nah, ini adalah momentum yang sangat tepat sekali untuk kita benar-benar memaksimalkan usia produktif ini. Usia 15 sampai 64 tahun. Ya, di mana diharapkan masyarakat kita di usia produktif bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk ekonomi dan untuk bangsa. Nah, tadi Mas Andi sempat menyinggung soal lapangan kerja, soal peluang usaha, ini penting. Penting sekali. Bayangkan kalau masyarakat kita di usia produktif ini tidak dapat lapangan kerja, nggak dapat peluang usaha. Ya, akhirnya ya kita tahu tidak baik lah. Ada banyak pengangguran dan ketidaksejahteraan. Sehingga kita Indonesia tidak bisa memaksimalkan momentum ini untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang kita harapkan bersama. Dan akhirnya kita akan masuk ke dalam middle income trap dan tidak bisa keluar dari middle income trap ini. Nah, ini menjadi momen yang sangat penting Bapak Ibu sekalian, dan saya yakin pariwisata dan ekonomi kreatif ini adalah peluang. Karena kalau saya bayangin, kita tadi lihat di luar sana banyak UMKM, itu kan hasil dari kreativitas yang tanpa batas bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Kita bisa mengeluarkan kreativitas, kita ingin membuat jam tangan dari kayu, tadi ya kita lihat, atau IP baru, kartun, itu kalau kita bicara ekonomi kreatif. Begitu pula dengan pariwisata. Keindahan alam sudah kita miliki di Indonesia, anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Nah, masyarakat bisa memanfaatkan itu dengan membuka banyak lapangan pekerjaan dan jenis usaha-usaha pariwisata yang mendukung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ad interim Erick Thohir yang hadir secara daring menyampaikan potensi parekraf Indonesia sangatlah besar. Hal ini terlihat dari keberhasilan sektor pariwisata menyumbang 705 triliun rupiah terhadap perolehan PDB tahun 2022. Oleh karena itu pihaknya bersama Kemenparekraf berkomitmen untuk mendorong dan mempercepat pengembangan sektor parekraf Indonesia, terutama di 5 destinasi pariwisata super prioritas. Di antaranya adalah dengan mencantumkan 3 target RPJMN 2024-2029. Peningkatan utilisasi 14 airport dari 27 airport sebagai hub internasional dan menyusun dasar hukum dari Indonesia Tourism Fund yang mencapai angka 2,5 triliun rupiah per tahun. Potensi sektor pariwisata Indonesia jauh lebih besar dari negara tetangga kita, sehingga kontribusi terhadap PDB maupun penyerapan tenaga kerja seharusnya masih bisa kita optimalkan bersama-sama. Sepanjang tahun 2022, sektor pariwisata berhasil menyumbang 3,6% Indonesia atau sekitar 705 triliun. Namun angka ini masih lebih kecil kalau kita bandingkan daripada kontribusi sektor lain seperti pertambangan yang mencapai 12,2% atau mencapai 2.393 triliun. Target kinerja sektor pariwisata tahun 2024 diperkirakan akan berkontribusi terhadap PDB sebesar 4,5% dan menciptakan 22,8 juta lapangan pekerjaan. Tentu ini yang seharusnya kita bisa terus dorong bersama, seperti yang dilakukan negara-negara seperti Saudi Arabia, Qatar, ataupun UAE. Mereka negara yang kaya dengan minyak dan gas, namun saat ini terus tengah mengembangkan ekosistem pariwisata secara masif karena terbukti dapat membawa dampak ekonomi yang sangat amat besar dan juga pembukaan lapangan pekerjaan seperti yang Pak Sandi selalu kemukakan. Berdasarkan outlook pariwisata dan ekonomi kreatif, pasca pandemi COVID-19 kondisi sektor ini akan terus menunjukkan tren positif dan tentu harus kita yakini tidak hanya di Indonesia, di Asia Tenggara dan seluruh dunia. Namun bagaimanapun tren ini tidak bisa kita sikapi sebagai business as usual atau tenang-tenang saja akan tumbuh. Tidak. Dalam beberapa tahun ke depan, setidaknya kita harus dapat menghadapi dengan sejumlah tantangan khususnya untuk sektor pariwisata dan tentu ekonomi kreatif. Yaitu bagaimana kita lihat sekarang
dengan adanya pembangunan ibu kota negara. Bonus demografi, di mana 70% penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Tantangan keberlanjutan lingkungan, dinamika ekonomi sosial dan politik global. Tanpa adanya penajaman strategi serta orientasi target yang berkelanjutan, daya tarik sektor pariwisata Indonesia tidak mungkin justru akan tergerus oleh negara-negara Asia Tenggara yang juga tengah gencar mengenjot sektor pariwisata mereka. Kalau kita lihat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja Kemenparekraf dalam memulihkan sektor parekraf Indonesia pasca pandemi COVID-19. Sri Mulyani juga mengajak seluruh stakeholder parekraf untuk mengedepankan pengembangan parekraf yang berkualitas dan berkelanjutan karena sektor ini sangat berkaitan dengan isu perubahan iklim. Kita semua memahami bahwa pariwisata adalah sesuatu yang sangat penting bagi suatu negara. Saya sangat mengapresiasi dan menghargai penghargaan yang tinggi kepada Menteri Parekraf Bapak Sandiaga Uno dan Wakil Menteri Parekraf Ibu Angela yang terus menavigasi sektor pariwisata dan industri kreatif dalam menghadapi berbagai guncangan yang tidak mudah. Pandemi yang memporak-porandakan seluruh ekonomi dunia dan menjatuhkan sektor pariwisata di seluruh dunia, dan juga masalah perubahan iklim. Saya sangat menghargai prestasi dan kinerja dari Menparekraf, baik dari sisi mulai pulihnya kunjungan wisatawan, baik di dalam negeri dan terutama dari luar negeri, yang saya lihat sudah makin atau meningkat, mendekati bahkan 12 juta. Ini akan makin memulihkan ekonomi dan juga turisme pasca pandemi dan mencapai tingkat sebelum pandemi. Saya juga sangat menghargai kinerja dari Parekraf di dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata, baik ini di dalam kesempatan kerja maupun dari sisi kemampuan untuk menyumbangkan perekonomian, dan tentunya di dalam menciptakan suatu harapan bagi seluruh sektor-sektor pariwisata di Indonesia. Rakornas ini dihadiri pejabat-pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenparekraf atau Baparekraf, Kepala Badan BPPSDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan I. Nyoman Radiarta, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR Yuda Mediawan, dan perwakilan stakeholder dan asosiasi pelaku parekraf. Tim Eljan Media melaporkan.